Oke Kak, boleh. Oke. Apa kabar nih? Baik, alhamdulillah. Kak, boleh perkenalkan nih Kak. Sebelumnya mungkin pernah menikah dengan Mas Enji itu sudah berapa lama sih Kak? Ya, aku tuh udah menikah sama Enji. Waktu itu aku menikah sama Enji. Saya tahunnya lupa. Pokoknya 2 tahun setengah. eh, Sekitar 5 tahun yang lalu. Terus udah gitu kami bercerai. Itu pun sekitar 2 tahun setengah lah. 2 tahun setengah. Berarti sudah selama 2 tahun setengah bersama Mas Enji ya? Iya, tapi Ah. kenal sama beliau lebih dari 2 tahun setengah. Maaf nih Kak, Kakak berarti istri yang keberapa dari Mas Enji? Istri yang kedua dari Mas Enji. Jadi berarti sudah dari Ayu Ting Ting ya Kak? Ah, Sebelumnya berarti Kakak sama Mas Enji sudah memiliki momongan atau belum? Saya sama Mas Enji belum dapat, Belum. tidak dapat omongan. Mungkin boleh tahu nih Kak, alasan Kakak bercerai dengan Mas Enji itu apa sih? Alasan aku bercerai sama Mas Enji itu sebenarnya saya kan sebenarnya dari maksudnya saya tuh punya histori berumah tangga dengan Enji, dengan Mas Didi Mahardika. Itu tuh punya histori dengan case yang berbeda-beda, masalah yang berbeda-beda. Dan dari dulu saya tidak pernah mau membahas itu sebagai konsumsi publik gitu loh. Jadi saya tidak pernah mau menjadikan itu sebagai bahan konsumsi publik, sehingga permasalahan saya dengan Enji ataupun yang menyebabkan saya memutuskan berdua untuk bercerai, itu pun kami simpan rapat-rapat sebagai aib keluarga kita aja gitu. Jadi tidak mau kita sampaikan ke publik lah. Tapi untuk masalah yang saya dengar ya, maksudnya tentang informasi Mas Enji tidak bertanggung jawab, Mas Enji berselingkuh, Mas Enji mungkin tidak menafkahi dan lain sebagainya, itu saya selama berhubungan suami istri dengan saya tidak merasakan hal itu sih, tidak pernah melihat Mas Enji memperlakukan saya seperti itu. Justru saya lihat dia bertanggung jawab, dia menyayangi anak saya yang kebetulan. Jadi saya menikah dengan Enji itu 2 tahun setengah, itu kurang lebih 5 tahun yang lalu. Kemudian kami tidak memiliki anak dari hubungan saya, pernikahan saya. Dan selama pernikahan, seperti yang dikatakan mungkin dari informasi permasalahan case atau pernikahan Enji dengan dengan Bahana ya, kan dikatakan bahwa Enji tidak bertanggung jawab, Enji berselingkuh dan lain sebagainya gitu kan. Sejauh saya menikah dengan Enji, sejujurnya saya tidak pernah menemukan hal tersebut dalam hubungan kami. Tapi kenapa bisa sampai bercerai? Kami punya permasalahan lain yang sangat krusial sekali sehingga kami memutuskan untuk bercerai. Dan kami juga memutuskan untuk tidak membahas ini sebagai konsumsi publik. Jadi kami simpan rapat-rapat permasalahan ini, seperti halnya dengan pernikahan saya yang sesudahnya gitu loh. Saya tidak pernah membuka cerita atau membahas lah tentang masalah rumah tangga saya seperti itu. Tapi sejauh ini masih keep kontak kah dengan Mas Enji atau seperti apa Kak? Iya, kalau dengan hubungan saya dengan Mas Enji itu tidak pernah membahas tentang internal keluarga ya, tapi lebih kepada hubungan kerja sama bisnis, atau mungkin kita support system aja, kayak misalkan menanyakan tentang bisnis gitu kan, kerjaan gitu. Sejauh ini sih itu aja. Tapi kalau ketemu secara langsung kami belum pernah. Kami belum pernah bertemu karena memang kesibukan masing-masing. Kamu tadi katakan berarti Mas Enji bisa dibilang termasuk pria bertanggung jawab ya ketika berkeluarga. Kalau di mata kamu sendiri gitu. Kalau bertanggung jawab kan itu kan bagaimana cara orang menilainya, porsinya orang masing-masing berbeda ya, tanggung jawab penilaian sudut pandangnya beda-beda kan. Kalau sejauh saya waktu sebagai seorang istri, sejauh itu sih dia bertanggung jawab gitu loh. Selama itu kita juga, maksudnya gini, ada namanya sebuah pernikahan itu kan ada jatuh bangun dalam segi finansial, dalam sisi misalkan hubungan atau apa.
yaitu kami coba untuk perbaiki gitu kan. Kalau misalkan dalam sisi finansial mungkin kita menjadi support system saat itu, berbisnis bareng, mencari peluang dan lain sebagainya. Tapi sejauh itu hal yang biasa gitu loh. Jatuh bangun dalam segi keuangan atau finansial kan itu biasa ya dalam keluarga seperti itu. Kak, maaf Kak, Nih, tolong bentar deh. kabarnya kan Mas Enji juga sudah selesai dengan istrinya yang sekarang nih, yang si Hana itu Kak. Itu kakak melihatnya seperti apa sih Kak? Aku sangat menyayangkan sekali sebenarnya. Saya berharap kejadian ini tidak menjadi kejadian yang kedua kali yang sebelumnya gitu kan. Saya sih berdoa semoga ini bisa dimediasikan gitu kan. Mungkin sebagai pihak yang bersangkutan mungkin bisa melakukan mediasi atau komunikasi yang baik, karena bagaimanapun ada sosok anak ya di balik ini semua, jangan sampai gitu kan menjadi korban kembali gitu loh. Apapun itu yang terjadi, semua ini kan ada jejak digitalnya gitu kan. Saya pengennya sih semuanya baik-baik aja. Tapi apa benar sih Kak apa yang dikatakan Hana yang sudah ramai diperbincangan di media sosial dan dunia entertain ini Kak, yang katanya masih bisa memberikan nafkah atau gimana menurut itu Kak? Oke, kalau misalkan itu sih masing-masing saya kurang tahu ya, kurang tahu persis bagaimana case-nya permasalahan rumah tangga mereka, karena saya tidak pernah mau ikut campur. Tapi yang pasti intinya adalah kita kan berumah tangga punya masalah beda-beda ya. Mungkin selama dengan saya Mas Enji bertanggung jawab, tidak berselingkuh, tapi ada case lain yang mungkin menjadi hal yang krusial buat kita berdua dan akhirnya kita memutuskan untuk berpisah. Tapi mungkin dengan saat bersama Hana, saya juga tidak tahu apa permasalahannya secara yang sebenarnya apa itu saya juga kurang tahu, karena saya tidak mau ikut campur karena itu bukan ranah saya gitu loh. Jadi saya berharap apapun itu saya tidak menyimpulkan bahwa apa yang dikatakan Hana benar, tidak selalu seperti itu gitu, karena yang saya alami tidak seperti itu. Tapi ada hal yang sangat krusial yang saya tidak bisa sampaikan, yang mungkin case ini tidak terjadi di rumah tangga Hana dengan Mas Enji sekarang. Tapi bukan soal nafkah Kak, kalau di rumah tangga. Tidak, bukan. Oke. Mungkin kakak sebagai mantan istrinya Mas Enji mengetahui mungkin berarti sifatnya Mas Enji seperti apa, tingkah lakunya Mas Enji seperti apa, itu gimana sih Kak? Ya pasti tahu lah, 2 tahun setengah kita masih saling mengenal. Dia tahu sifat saya, tahu kekurangan saya, kelebihan saya, begitu pun sebaliknya. Yaitu saya kembalikan lagi, kekurangan dan kelebihan mantan suami saya itu biarkan menjadi sebuah pelajaran buat saya juga gitu loh. Begitupun mungkin bagi dia gitu kan, kekurangan dan kelebihan saya itu menjadi pelajaran buat dia nanti ke depan. Saya harap sih memang pernikahannya tidak sampai di sini gitu kan, bisa berlangsung lama, tapi mungkin memang kehendak Tuhan sudah berkata lain gitu kan, seperti itu. Nah jadi kalau dikatakan Mas Enji seperti itu orangnya atau gimana, ya saya tidak bisa berkomentar apapun gitu loh. Saya tidak berkomentar apapun karena sejauh dengan saya yang tadi disebutkan itu tidak terjadi, itu aja sih.